Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar mapel bahasa Indonesia. Untuk mapel bahasa Indonesia kan Ustazah yang mengampu, itu Ustazah Eka Nurtiana. Untuk kelas 9 pelajaran bahasa Indonesia itu ada 3 bab ya. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu untuk semester 1 ini pelajarannya ada 3 bab. Yang pertama itu tentang laporan hasil percobaan. Selanjutnya ada tentang pidato persuasif, dan terakhir ada cerita pendek. Nah, pada hari ini kita masuk materi pertama kita. Sebelum masuk, Ustazah mau ingatkan bahwa di pelajaran bahasa Indonesia antum harus menyediakan 3 buku. Itu buku paket atau buku kitab, karena nanti untuk tugas-tugas Ustazah akan mengambil dari buku tersebut. Lalu ada buku catatan dan buku latihan atau buku tugas ya. Jadi nanti jangan bertanya lagi, karena udah Ustazah ingatkan dari awal untuk menyediakan buku. Lalu untuk perkenalan cukup sampai di sini. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang laporan hasil percobaan ya. Kalian pasti pernah kan melakukan percobaan di sekolah? Misalnya percobaan yang dilakukan itu ya gunanya untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Jadi laporan hasil percobaan itu sama dengan laporan hasil eksperimen. Nah, eksperimen biasanya dilakukan dengan cara pengamatan, melakukan observasi untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Nah, setelah selesai melakukan suatu percobaan, tentu kalian harus melaporkan hasilnya. Nah, hasilnya ini dalam bentuk teks. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks hasil percobaan. Oke, sebelum masuk ke situ, perhatikan dulu gambar berikut. Nah, ini adalah gambar-gambar dari beberapa eksperimen nih. Contoh ini adalah eksperimen atau percobaan yang dilakukan guru dengan murid-muridnya. Dan ini percobaan ya. Ini ensiklopedi dan ini laporan hasil percobaan. Apa yang Anda pikirkan dari gambar tadi? Nah, apa yang dapat Anda simpulkan dari gambar tadi? Ada teks, ada eksperimen, ada ensiklopedi juga, ya kan? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan laporan hasil percobaan? Nah, karena di sini ada kata laporan, ada kata hasil, dan ada kata percobaan, maka setiap kata dari satu rangkaian kalimat ini itu memiliki arti masing-masing dan dirangkai menjadi satu makna. Laporan hasil percobaan. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum kita masuk apa itu pengertian dari laporan hasil percobaan, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan dipelajari, yang akan Ananda kuasai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah Ananda dapat mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Itu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca.
Jadi dari kompetensi dasar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah pembelajaran ini selesai, antum harus bisa mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil percobaan itu apa. Sudah ada Ananda baca atau Ananda dengar, kemudian simpulkan tujuannya, bahan, langkah, dan hasil dari teks laporan percobaan. Nah, jadi tadi sebelumnya Ustazah sudah menyebutkan mengenai teks laporan hasil percobaan itu memiliki makna tersendiri dari kata-katanya. Laporan. Laporan itu sendiri adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya dari hasil observasi dan analisis yang sistematis. Itu pengertian laporan. Hasil dari sesuatu yang telah dilakukan atau menunjukkan kepada akibatnya. Percobaan itu adalah sebuah eksperimen. Ya, jadi teks laporan itu bisa ditemukan di buku-buku referensi. Contohnya adalah seperti yang didapat di ensiklopedia, dokumen, buku panduan, ataupun laporan eksperimen. Makanya tadi di awal kenapa ada buku ensiklopedia? Karena di situ adalah berisi, di buku ensiklopedia itu biasanya berisi tentang hasil-hasil percobaan, hasil-hasil eksperimen, hasil-hasil pengamatan dari peneliti-peneliti terdahulu. Jadi, apa itu teks laporan hasil percobaan? Adalah yang menyajikan informasi tentang suatu sebagaimana adanya dari hasil observasi dan analisis yang sistematis. Jadi sifatnya ini adalah keilmuan, tidak mengada-ngada, memang didasarkan pada suatu penelitian ataupun eksperimen. Nah, ciri-ciri dari laporan hasil percobaan. Nah, setelah tadi kita bahas tentang pengertiannya, lanjut ke ciri-ciri laporan hasil percobaan. Ketika kita menulis sebuah teks laporan percobaan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai ciri-ciri dari laporan percobaan. Apa saja? Yang pertama adalah objektif, ya, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini dia, objektif. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Jadi kita tidak boleh memaksakan, ya. Jadi kita memang harus menyampaikan memang apa adanya. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan nih di vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak menyebabkan yang namanya itu salah dalam penyampaian, ya. Karena kita tahu laporan hasil percobaan itu sifatnya adalah keilmuan, pasti, konkret, ya. Lanjut, berupa fakta. Kenapa fakta? Nah, hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Berarti sudah dilakukan adalah fakta yang terjadi, tidak opini. Penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta, ya. Ya, contoh kalimat fakta, antum sudah tahu kan apa ciri-ciri kalimat fakta? Sebelumnya kan sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Apa yang mencirikan kalimat fakta, apa yang mencirikan kalimat opini. Jadi, ketika menyampaikan sebuah laporan, memang harus berdasarkan dengan fakta yang ada.
contohnya misalnya, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Atau contoh lain lah yang lebih. Contoh kalimat fakta yang lain, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Nah, itu contoh dari kalimat fakta ya, karena dia di situ tidak ada masukkan unsur-unsur kalimat opini. Kalau kalimat opini contohnya seperti ini. Menurut Evan, Bambang Pamungkas merupakan pesepak bola terbaik di Indonesia saat ini. Nah, menurut Evan, menurut situ itu adalah opini, ya, pendapat seseorang, bukan berdasarkan fakta. Mungkin ada yang lebih baik dari atau lebih bagus dari Bambang Pamungkas, tapi menurut Evan yang paling bagus itu adalah Bambang Pamungkas, hanya opini dia. Jadi itu dia contoh kalimat fakta. Lanjut. Dalam laporan hasil percobaan adalah ciri-ciri selanjutnya adalah lengkap. Lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan itu secara selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa dimanfaatkan. Nah, jadi ketika tidak lengkap, maka untuk memberikan informasi, untuk memberikan sebuah fakta kepada pembaca itu juga akan terputus dan akan menjadi sebuah laporan yang ambigu atau tidak dipahami maksudnya oleh pembaca. Jadi ketika menulis laporan hasil percobaan, maka harus lengkap setiap strukturnya atau sistematikanya, unsur-unsur susunannya. Ada, kalau di dalam laporan hasil percobaan itu ada namanya sistematika atau dikenal dengan struktur. Maka strukturnya itu harus ada semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Oke, baik, sampai di sini pelajaran kita tentang laporan hasil percobaan. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya di lewat kolom komentar YouTube Ustazah, atau boleh di wapri saja ke nomor WA Ustazah. Pun jika paham, maka boleh juga di komen paham. Cuma kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan Ustazah akan bikin video mengenai jawaban dari pertanyaan antum, dan di situ akan kita bahas dan kita akan ada sedikit tugas, atau Ustazah akan selingi sedikit tugas ataupun kuis lah untuk antum. Jadi untuk pertemuan kali ini Ustazah tutup. Ustazah minta maaf jika ada salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.